Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Arham. Saya dari program studi TI. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uh, business intelligence, khususnya pada 6 konsep business intelligence dan juga 15 kapabilitas utama dari Microsoft Power BI. Jadi, agenda pembahasan itu adalah 6 konsep BI, 15 dan 15 kapabilitas utama dari Power BI. Jadi apa itu business intelligence? Business intelligence adalah proses sekumpulan teknologi dan metode yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Jadi intinya BI ini dia membantu organisasi untuk mengambil keputusan lebih cepat, peningkatan probabilitas atau kegunaan data digunakan dan dia digunakan oleh banyak perusahaan besar. Karena memberikan nilai tambah bagi bisnis. Kita masuk kepada yang pertama itu adalah 6 konsep utama dari business intelligence. Jadi dia ada data warehousing, ada OLAP, ada data mining, ada reporting and dashboard, ada ETL, dan performance management. Yang pertama adalah data warehousing. Data warehousing ini adalah bisa dibilang kayak gudangnya data. Jadi dia data dari berbagai sumber dikumpulkan dalam satu tempat yang terpusat. Namanya itu adalah data warehousing. Dikumpulkan dalam satu pusat agar data ini lebih mudah diakses untuk dianalisis. Jadi beda data warehousing sama database biasa itu, kalau database biasa itu dia membuat harian, buat transaksi. Sedangkan data warehousing ini dipakai buat analisis sistem dan pelaporan. Contohnya itu ada Walmart. Jadi data penjualan dari dari ribuan toko cabang, dan ini akan dianalisis dan dianalisis polanya tuh akan dibaca untuk mengetahui tren yang sedang terjadi di berbagai daerah. Kayaknya produk apa yang paling laku di daerah mana, produk yang penjualan ini tertinggi. Kalau untuk rumah sakit dia tuh biasanya buat ngerekam rekam medis, lab, farmasi, dan analisis keuangan, serta efisiensi operasional dan kualitas layanan kesehatan. Kemudian yang kedua itu adalah OLAP atau Online Analytical Processing. Jadi kalau warehouse ini adalah tempat. Jadi kalau data warehousing itu tempat penyimpanan data, OLAP ini berfungsi untuk analisis dari data dari data warehousing tadi. OLAP ini dia bisa menganalisis data dari berbagai sudut pandang. Misalnya, OLAP ini dia memungkinkan kita untuk melihat dari berbagai dimensi, dari waktu, dari wilayah, produk, atau pelanggan. Dengan OLAP kita melakukan analisis seperti drill down, yaitu melihat data dari umum ke lebih detail. Ada roll up, yaitu melihat ringkasan data, dan slice and dice, yaitu memotong data dari sudut tertentu. Contohnya itu misalnya perusahaan ingin melihat penjualan yang melihat awalnya dari skala nasional, habis itu masuk ke data regional seperti provinsi, terus masuk ke kota, atau bahkan per cabang-cabangnya itu. OLAP ini bisa analisis dalam hitungan detik. Jadi dia lebih fleksibel dan lebih cepat. Habis itu ada data mining.
Data mining ini uh, data mining ini adalah proses data untuk menemukan pola hubungan atau informasi tersembunyi dari datanya ini. Jadi bisa mengetahui uh, pengetahuan tersembunyi dari big data yang menggunakan statik atau machine learning dan kecerdasan buatan atau AI. Kalau lebih berfokus pada analisis yang dilakukan pengguna, maka data mining ini lebih mengarah kepada menemukan pola secara otomatis atau semi otomatis. Jadi teknik-teknik yang digunakan data mining ini adalah klasifikasi, ada clustering, ada asosiasi, registrasi, dan deteksi anomali. Nah, contohnya itu ada supermarket. Data dari transaksi uh, bisa ditemukan pola bahwa produk tertentu sering dibeli bersamaan. Misalnya, orang yang beli popok juga sering beli susu. Jadi, informasi seperti ini bisa dipakai untuk strategi promosi, penempatan barang, atau penawaran bundling atau penawaran paket gitu. Uh, jadi data mining ini berfungsi untuk menggali insight yang tidak diketahui secara langsung dari data biasa. Habis itu ada uh, reporting and dashboard. Jadi data keempat itu adalah reporting and dashboard. Itu dia bagian yang paling terlihat oleh pengguna. Karena hasil analisis biasanya disajikan dalam bentuk laporan, grafik, dan tabel, serta dashboard interaktif. Perbedaan sederhananya tuh report biasanya lebih formal dan detail, sedangkan dashboard lebih ringkas dan fokus pada indikator utama atau KPI. Dashboard ini sangat penting karena membantu manajemen uh, untuk melihat kondisi bisnis secara tepat. Misalnya, dalam perusahaan logistik, dashboard bisa menampilkan jumlah pengiriman, keterlambatan, performa kurir, dan kapasitas gudang. Dengan begitu, masalah bisa diketahui lebih cepat dan keputusan juga bisa diambil lebih cepat. Jadi reporting dan dashboard berfungsi untuk menerjemahkan hasil analisis menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Habis itu ada konsep kelima dan yang keenam itu ada ETL dan Business Performance Management atau BPM. Jadi ETL ini adalah extract, transform, and load. Ini extract ini ada mengambil data dari berbagai sumber, transform ini membersihkan, standarisasi dan menggabungkan data, load ini memuat data ke warehouse atau data mart. Kemudian ada Business Performance Management tentang BPM. BPM ini dia berfokus pada pengukuran dan pengelolaan kinerja organisasi. Organisasi itu bisa menggunakan KPI, target, evaluasi kinerja, budgeting, dan forecasting. Misalnya, perusahaan ingin memantau penjualan dan efisiensi biaya atau pencapaian di divisi tertentu. Di BPM ini dia bantu mastiin bahwa strategi bisnis benar-benar dijalankan dan diukur hasilnya. Sedangkan si ETL ini dia ini data yang berasal dari Excel, database, dan aplikasi. Semuanya itu biasanya belum rapi, masih perlu dibersihin supaya hasilnya lebih akurat. Jadi
kalau ETL ini dia fokus ke siapan data, sedangkan BPM ini dia berfokus ke pengukuran kinerja bisnis. Sekarang kita masuk ke 15 kapabilitas utama dari Power BI. Power BI. Jadi 15 Power BI itu dia yang pertama itu ada data connectivity. Data connectivity ini dia bisa terhubung ke lebih dari 300 sumber. Ada SQL, ada NoSQL, ada Excel, CV, CVS, Cloud, dan lain-lain. Yang kedua ada Power Query. Power Query ini digunakan untuk proses ETL, yaitu membersihkan mentransformasi data sebelum dianalisis. Kemudian ada data modeling yang ketiga. Data modeling ini digunakan untuk membuat hubungan antar table, misalnya relasi antar table penjualan dan table pelanggan. Kemudian ada DAX, Data Analysis Expression. DAX adalah bahasa formula di Power BI untuk membuat perhitungan, misalnya total penjualan, pertumbuhan bulanan, atau perbandingan tahunan. Habis itu ada interactive visualization. Di Power BI menyediakan berbagai visual seperti bar chart, line, pie chart, map, dan lain-lainnya. Lebih dari 300 jenis chart interaktif. Kemudian yang keenam itu ada custom visual. Jadi Power BI ini mendukung visual tambahan di luar visual bawaan sehingga tampilan bisa lebih variatif sesuai kebutuhan. Habis itu ada natural language Q&A. Ajukan pertanyaan bisnis dalam bahasa alami. Jadi kita bisa pakai bahasa sederhana. Power BI ini akan otomatis membuat visual lebih relevan. Habis itu ada AI, Smart, and Insight. Jadi Power BI ini dia juga punya fitur analisis cerdas, kayak deteksi anomali, smart naratif, key influencer, dan lain-lain. Habis itu ada real time streaming dashboard. Jadi streaming data, jadi Power BI ini bisa menampilkan data yang terus diperbarui secara langsung atau real time. Dan ada report sharing dan collaboration dari ke-10. Ini dia bisa membagikan ke tim atau organisasi sehingga mendukung kolaborasi. Jadi Power BI ini bisa dibuat laporan. Itu mendukung analisis yang lebih dinamis dan lebih kolaboratif. Itu dia. Kemudian ada yang ke-11, ada Row Level Security atau RLS. Jadi fitur ini tuh buat membatasi akses data yang berdasarkan pengguna. Jadi nggak semua orang bisa mengakses semua data. Tergantung tingkatan-tingkatannya. Itu ada mobile apps. Jadi data ini nggak harus dari laptop atau PC. Dan ini juga bisa dibuka dari smartphone. Habis itu ada Power BI Embedded. Jadi fitur ini tuh memungkinkan laporan Power BI disematkan ke aplikasi atau website lain. Kemudian ada Microsoft di 365 integration. Jadi Power BI ini terintegrasi dengan tools Microsoft lain seperti Excel, Teams, SharePoint, dan lain-lain. Kemudian terakhir ada data flows and composite models. Jadi data flows yang terakhir ini mendukung pengolahan data yang lebih efisien dan pemodelan data yang lebih fleksibel. Dan dari ke-15 kapabilitas Power BI ini bisa dibagi ke dalam 4 bagian besar. Yang pertama itu data modeling. Ini dia ada data connectivity, ada
query, ada Power Query, ada data modeling, ada formula. Habis itu ada visualisasi dan AI. Ada interaktif visual, ada custom visual, ada narrative language Q&A, ada AI Smart Instinct. Kemudian yang ketiga ada real time sharing. Ada streaming dashboard, ada sharing collaboration, ada raw level security, ada mobile apps. Habis itu yang terakhir ada enterprise, yaitu Power BI embedded, M366 integration, dan data flows composite. Jadi secara umum Power BI ini menyediakan fitur yang cukup lengkap dari awal sampai akhir proses analisis data. Kesimpulannya itu, Business Intelligence ini merupakan pendekatan membantu organisasi mengubah data informasi menjadi informasi yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan dan lain-lain. Jadi dari 6 konsep BI ini saling melengkapi membentuk ekosistem analisis dari penyimpanan, dari analisis, penyajian, dan kinerja. Kemudian tuh ada Microsoft Power BI merupakan salah satu tools BI yang sangat lengkap karena mendukung koneksivitas data, pengolahan data, analisis, visualisasi, sampai kolaborasi dengan keamanan. Dan terakhir, penerapan BI yang baik dapat membantu organisasi mengambil keputusan lebih cepat, lebih tepat, dan berdasarkan data. Demikian presentasi saya mengenai Business Intelligence dan 15 kapabilitas Microsoft Power BI. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya ada kurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.